Selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat ya. Semoga pandemi tidak menurunkan semangat kalian untuk berkarya. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara untuk memilih charger dan kabel data yang tepat teman-teman. Nah, di sini kita harus melakukan beberapa percobaan untuk bisa menentukan apakah kabel yang kita beli ataupun yang kita pinjam dari teman itu adalah cocok untuk HP kita. Teman-teman, ini penting karena ini adalah menentukan dari usia perangkat kita teman-teman, mulai dari baterai sampai dengan perangkat keras pada komponen utama. Oke teman-teman, sebelum saya mulai silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang, dan kalian akan mendapatkan notifikasi setiap hari tentang teknologi. Oke teman-teman, kita mulai saja. Ya, apa saja yang saya siapkan di sini untuk percobaan ini? Saya siapkan beberapa perangkat teman-teman. Oke, di sini akan saya tampilkan ya. Yang pertama, saya menyediakan 3 kabel data teman-teman. Nah, ini adalah yang pernah saya gunakan semuanya. Setelah itu satu adaptor teman-teman. Nah, ini pastikan adaptor ini adalah adaptor original milik kalian. Nah, tiap kabel data ini teman-teman ini memiliki kondisi yang berbeda. Dan di sini saya akan menentukan mana yang terbaik yang akan saya gunakan. Nah, di sini untuk saat ini daily driver saya untuk setiap hari saya menggunakan kabel data yang ini teman-teman. Dan kabel data yang ini ya. Ya, karena apa? Karena yang ini dulu pernah saya beli dan ternyata performanya menurun teman-teman. Itu adalah perangkat-perangkat yang sudah saya siapkan teman-teman. Setelah itu yang kedua, saya memerlukan sebuah aplikasi yang akan saya gunakan untuk melakukan pengukuran agar perangkat-perangkat yang saya akan gunakan ini bisa kita lakukan penilaian dan kita lakukan benchmark teman-teman. Kalian silahkan ketik di Play Store yaitu Ampere. Di sini kalian download, lalu kita akan buka saja. Nah, oke teman-teman. Yang pertama, kita akan mencoba untuk membuka aplikasi ini, dan yang pertama ditampilkan oleh aplikasi adalah pengukuran pada penggunaan daya pada saat baterai itu tidak dicas teman-teman. Nah, pada saat baterai itu tidak dicas, dia akan menampilkan berapa miliampere yang dihabiskan di setiap detiknya oleh handphone ini. Nah, di situ ada keterangan bahwa min 470 miliampere dan seterusnya teman-teman. Di bagian kiri minimal adalah 410, di bagian kanan maksimal adalah 620 mAh. Nah, ini adalah berkurangnya daya pada handphone kita. Oke teman-teman, kita akan lakukan percobaan pada perangkat yang pertama teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencoba pada perangkat saya yang menjadi daily driver saya. Jadi saya gunakan ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah charger ini, setelah itu yang kedua adalah ini. Nah, ini adalah yang original teman-teman. Nah, ini akan menentukan untuk pergantian saya ketika saya akan melakukan pembelian kabel data baru ataupun adaptor baru teman-teman. Ya, jadi ketika di sini pengukurannya adalah akurat teman-teman. Jadi dia adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh handphone kita. Maka pengganti ataupun cadangan yang akan kita beli harus sama teman-teman. Ya, seperti kita ketika akan ke rumah teman kita harus meminjam. Pastikan kalian menggunakan perangkat yang sesuai. Oke, kita coba saja. Oke teman-teman, di sini kabel pertama yang warna putih tadi sudah saya lakukan pemasangan pada biasanya teman-teman ya. Di sini status pada pojok kanan atas yaitu terlihat ya bahwa HP ini dicas teman-teman. Nah, saya lakukan pengecekan pada aplikasi Ampere teman-teman ya. Dia akan melakukan pengukuran. Oke, sambil kita tunggu, saya akan menunjukkan bahwasanya memang ini adalah perangkat yang digunakan. Nah, kita menggunakan kabel putih teman-teman ya. Dan ini terpasang di handphone saya. Oke, saya lanjutkan. Saya masuk pada ampere, ya dia akan melakukan pengukuran pada arus yang masuk teman-teman. Oke, di situ sambungan charger AC teman-teman. Jadi charger yang dicolokin ke listrik teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman terlihat bahwa arus atau daya yang masuk pada perangkat kita yaitu 1000 hingga 1160 mAh teman-teman. Nah, di sini ini bisa dijadikan patokan teman-teman. Jadi ketika kita akan melakukan pembelian, pastikan tidak jauh dari ini teman-teman. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu tinggi. Jadi kita pastikan tidak jauh. Kalau misalkan di sini adalah 1000, kita bisa membeli perangkat yang bisa mengalirkan daya 900 hingga 1100 ataupun 1200 teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian beli, silakan kalian bisa buka aplikasi Ampere, lalu kalian pilih kabelnya dan kalian lakukan percobaan di toko terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini tips dari saya supaya kalian bisa mendapatkan perangkat yang sesuai dengan keinginan kalian. Oke, saya lakukan percobaan yang kedua.
Oke teman-teman, ini adalah percobaan yang kedua, yaitu saya memasangkan kabel abu-abu tadi teman-teman ya. Jadi misalkan kalian mendapatkan kabel dengan tipe yang berbeda, kalian bisa cek teman-teman apakah kabel ini bagus atau tidak. Lalu saya akan menunjukkan di sini ya. Nah di sini terpasang bahwa kabel yang saya pasang di sini adalah abu-abu teman-teman ya. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nah di kabel abu-abu ini teman-teman ternyata ada perbedaan teman-teman ya di sini. Nah di sini harusnya kecil teman-teman. Jadi ketika tadi pada saat kita menggunakan charger original itu dayanya yaitu 1000 hingga 1160 sampai 1200 teman-teman. Nah ternyata pada kabel abu-abu ini dia hanya bisa mengalirkan daya hanya 330 hingga 380 teman-teman. Nah ketika kalian menemukan charger ataupun kabel data dengan arus seperti ini, itu artinya kabel ini tidak sesuai dengan kebutuhan handphone kalian. Lebih baik kalian jangan beli teman-teman, silakan beli dengan tipe yang lain ataupun dengan harga yang lebih mahal teman-teman, supaya kalian bisa mendapatkan charger yang kalian inginkan. Nah apa dampaknya ketika terlalu kecil? Jadi HP kalian ketika membutuhkan daya besar, maka baterai kalian tidak akan segera penuh teman-teman. Jadi baterai kalian akan sangat lambat. Jadi ketika charger itu harus 2 jam, itu ternyata dia perlu waktu sekitar 4 jam sampai 5 jam teman-teman. Jadi ini tidak wajar untuk penggunaan sehari-hari. Oke teman-teman, saya lanjutkan di percobaan ketiga. Oke, di sini adalah percobaan ketiga teman-teman. Jadi saya lakukan pemasangan pada kabel yang tadi, yang terakhir, yaitu kabel berwarna ungu teman-teman ya, dan dayanya sudah masuk. Saya akan tunjukkan di sini. Nah ini adalah perangkatnya teman-teman. Jadi kabelnya berbeda dan warnanya ungu teman-teman ya. Nah oke, kita akan mengecek pada aplikasi Ampere. Nah pada aplikasi Ampere di sini kita lihat bahwa daya yang masuk yaitu sekitar 740 mAh hingga 970 mAh teman-teman. Nah kalau kita lihat kualitasnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan milik kita yang original tadi atau milik kita yang kita gunakan sehari-hari. Jadi untuk kabel yang seperti ini teman-teman, jadi yang mendekati dengan original, kalian bisa pilih untuk cadangan dan kalian bisa gunakan untuk pengganti charger kalian teman-teman. Nah untuk saran kalian yang melakukan cas seperti ini, kalian akan lebih cepat menggunakan mode pesawat teman-teman. Apakah ini bisa dibuktikan? Kita akan mencoba saja. Nah kalau misalkan sekarang kita lihat maksimum daya yang masuk adalah 1190 teman-teman ya. Kita akan melakukan pengalihan pada mode pesawat. Oke, lalu kita tunggu teman-teman. Jadi perlahan di sini akan meningkat teman-teman ya, jadi sampai 1200 mAh. Nah ini disarankan untuk kalian yang ingin ngecas lebih cepat teman-teman, jadi daya yang masuk akan lebih cepat dan suhu pada baterai akan menurun teman-teman. Ini membuat baterai kalian lebih tahan lama. Oke teman-teman, itu adalah tips dari saya. Jadi silahkan kalian pikirkan kembali untuk bisa mengecek apakah kabel dan adaptor yang kalian gunakan sudah cocok atau tidak, baik itu pinjam ataupun kalian lakukan pembelian di toko teman-teman. Oke teman-teman, untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like. Untuk kalian yang ingin lakukan komentar ataupun bertanya tentang hal ini dan kalian punya tips lain untuk mengatasi ini, kalian bisa masukkan ke kolom komentar. Terima kasih teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendukung channel ini berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.